April 1995, tepat sebelum konferensi Pacific Asia Travel Association dibuka, Menteri Pariwisata Job Ave mendadak meninggalkan Carlton Hotel di Auckland, Selandia Baru. Kepulangannya yang tergesa-gesa ke Jakarta ini terjadi setelah seorang pelayan laki-laki hotel melaporkan dugaan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh sang menteri pada Minggu malam 23 April 1995. Berita dari kantor arsip asing United Press International melaporkan adanya aduan resmi tersebut yang seketika memicu kegemparan diplomatik. Meski sempat beredar isu miring bahwa kepolisian Auckland mengejar dan hendak menahan sang pejabat, sumber sejarah sezaman hanya mencatat adanya laporan tuduhan tanpa pernah membuktikan adanya surat penangkapan resmi. Skandal di Auckland ini langsung memicu rumor liar yang berembus kencang di tanah air bahwa Job Ave adalah seorang homoseksual. Antropolog Tom Bolstorff dalam catatan studinya mengonfirmasi bahwa desas-desus mengenai orientasi seksual gay sang menteri memang beredar luas pada tahun 95, meskipun tudingan tersebut tidak pernah terbukti secara hukum. Guna melindungi reputasi rezim dari sorotan internasional, Presiden Soeharto langsung menggunakan otoritasnya untuk memasang badan membela sang menteri. Menlu Ali Alatas pun angkat bicara menyangkal tuduhan media asing dengan dalih kepulangan Job Ave yang tergesa-gesa itu karena urusan negara yang mendesak. Pemerintah juga meminta agar pers dalam negeri tidak membahas dan membesar-besarkan skandal memalukan ini. Job Ave membantah keras tuduhan pelecehan seksual tersebut dan mengklaim bahwa suasana makan malam saat itu sebenarnya berlangsung sangat akrab. Ia berargumen bahwa sentuhan pada lengan dan lutut pelayan tersebut hanyalah sebuah kesalahpahaman budaya biasa dan bukan tindakan asusila. Namun, saat dicecar kembali oleh wartawan Indonesia setibanya di tanah air, Job justru mengelak dengan kalimat kelakar yang melegenda. "Kami hanya sorong-sorongan." Sebuah kalimat yang kemudian melahirkan julukan sinis Menteri Sorong-Sorongan di kalangan masyarakat. Terlepas dari skandal yang mengguncang tersebut, Job Ave sejatinya adalah sosok kepercayaan Soeharto yang dinilai sangat berhasil memoles wajah pariwisata Indonesia di mata dunia. Kedekatan emosionalnya dengan lingkaran kekuasaan bahkan sudah terbangun sejak era Presiden Soekarno hingga menjadi orang kepercayaan Ibu Tien. Lalu, siapakah sebenarnya sosok Job Ave ini? Job Ave lahir di Yogyakarta pada 5 Desember 1934 dari keluarga yang memiliki latar belakang budaya kuat. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan yang menghargai seni, tradisi, dan kebudayaan Jawa. Minatnya yang mendalam terhadap dunia seni ini membentuk karakter kepemimpinannya di masa depan. Bakat alaminya dalam mengapresiasi kebudayaan menjadi modal utama saat ia terjun ke dunia diplomasi. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Job Ave memilih untuk melanjutkan studinya di Akademi Dinas Luar Negeri. Di Akademi Diplomatik ini, ia mengasah kemampuan komunikasi internasional dan penguasaan berbagai bahasa asing. Rekan-rekan seangkatannya mengenal Job sebagai sosok yang cerdas, supel, dan pandai bergaul. Pendidikan formal ini membuka jalan baginya untuk meniti karir sebagai pejabat Korps Diplomatik Indonesia. Karir diplomatik Job Ave bermula saat pemerintah menugaskannya ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat. Di kota pusat dunia tersebut, ia belajar banyak tentang cara mengelola protokoler internasional dan melayani tamu negara. Kemampuannya dalam bernegosiasi dan membangun jaringan mulai menarik perhatian para pejabat senior di Jakarta. Pengalaman lapangan ini mematangkan keterampilannya dalam mengemas citra bangsa di mata publik internasional. Ketangkasan Job Ave dalam mengurus urusan protokoler akhirnya terdengar sampai ke telinga para petinggi di Istana Kepresidenan. Pada masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, ia ditarik pulang ke Jakarta untuk membantu urusan rumah tangga Istana Kepresidenan. Soekarno yang menyukai seni dan kebudayaan merasa cocok dengan selera serta etos kerja pegawai muda ini. Perubahan konstelasi politik nasional tidak menghentikan karir Job, melainkan justru membuka peluang baru yang lebih besar.
Momen krusial dalam hidup Job Ave terjadi lewat pertemuan pertamanya dengan Soeharto yang berlangsung sangat informal di luar istana. Saat itu, Soeharto masih menjabat sebagai Pangkostrat dan Job bertugas mengantarkan seorang duta besar asal Sri Lanka. Job sempat terkejut karena sang jenderal menyambut mereka hanya dengan mengenakan kain sarung dan kaos oblong biasa. Kesederhanaan yang dibalut wibawa tenang dari jenderal pencetus Orde Baru tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi Job. Ketika kepemimpinan nasional beralih sepenuhnya ke tangan Presiden Soeharto, posisi Job Ave di lingkungan istana justru semakin menguat. Otoritas Orde Baru melihat potensi besar dalam diri Job untuk menata ulang sistem protokoler kepresidenan yang baru. Ia resmi mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai kepala rumah tangga Istana Kepresidenan dari tahun 1972 hingga 1978. Selama periode tersebut, ia mengontrol penuh seluruh detail operasional, jamuan, dan upacara resmi di lingkungan istana. Tugas sebagai kepala rumah tangga istana menuntut Job Ave untuk selalu sigap dan memahami keinginan keluarga presiden. Efisiensi dan ketegasannya dalam memimpin staf istana membuat Soeharto sangat menghargai kinerjanya. Kedekatan profesional ini perlahan berubah menjadi hubungan saling percaya yang sangat kuat antara Job dan sang presiden. Keandalan ini membuat Soeharto kerap meminta pendapatnya mengenai berbagai urusan domestik keluarga cendana. Selain dekat dengan Soeharto, Job Ave juga menjalin hubungan emosional yang sangat erat dengan Ibu Tien Soeharto. Hubungan ini bermula dari kesamaan visi dan kecintaan yang luar biasa besar terhadap adat serta kelestarian budaya Jawa. Ibu negara sangat mempercayai Job karena ia dinilai mampu menerjemahkan nilai tradisi menjadi standar protokoler modern. Keberadaannya di lingkaran domestik cendana menjadikannya salah satu orang yang paling didengar oleh keluarga presiden. Salah satu bukti kuat loyalitas Job Ave terlihat saat Ibu Tien merencanakan mega proyek Taman Mini Indonesia Indah. Job Ave menjadi sosok kunci yang membantu menerjemahkan ide-ide ibu negara mengenai representasi kebudayaan Nusantara ke dalam cetak biru proyek. Ia pasang badan membantu melancarkan mega proyek tersebut di tengah gelombang protes mahasiswa yang marak saat itu. Loyalitas total ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai anak emas di mata keluarga Soeharto. Kepercayaan penuh dari Soeharto dan Ibu Tien akhirnya membawa Job Ave keluar dari urusan domestik istana menuju panggung politik luas. Penguasa Orde Baru mempromosikannya menjadi Direktur Jenderal Pariwisata untuk membenahi sektor industri pelancongan yang masih tertinggal. Di posisi baru ini, ia langsung tancap gas merombak regulasi dan mempromosikan potensi wisata Indonesia ke berbagai belahan dunia. Keberhasilan di sektor ini menjadi batu loncatan baginya sebelum akhirnya Soeharto mengangkatnya menjadi menteri. Presiden Soeharto resmi mengangkat Job Ave sebagai kepala rumah tangga Istana Kepresidenan pada tahun 1972. Jabatan strategis ini ia pegang selama 1 dekade penuh hingga tahun 1982. Selama 10 tahun tersebut, Job mengontrol penuh seluruh urusan domestik dan operasional harian di lingkungan istana. Penunjukan ini membuktikan bahwa Soeharto melihat bakat manajerial yang luar biasa dalam diri sang diplomat muda. Job Ave langsung menunjukkan keandalannya dalam mengelola sistem protokoler kenegaraan yang sangat ketat. Ia merombak tata cara penyambutan tamu internasional agar terlihat lebih profesional, namun tetap memiliki karakter khas Indonesia. Setiap detail acara upacara resmi dan jamuan makan malam kenegaraan tidak pernah luput dari pengawasannya. Keberhasilan ini sukses menjaga citra resmi Presiden Soeharto di mata para pemimpin dunia yang berkunjung. Kemampuan Job Ave dalam menjamu tamu internasional terbukti saat Indonesia kedatangan kepala negara asing. Ia tahu persis bagaimana cara mencairkan suasana kaku diplomasi melalui pendekatan budaya dan kuliner yang tepat. Para delegasi asing kerap terpukau oleh keramahan dan kesempurnaan pelayanan istana di bawah arahannya. Reputasi positif ini membuat posisi Indonesia semakin dihormati dalam kancah politik global. Kinerja yang nyaris tanpa cacat ini membuat Soeharto memberikan kepercayaan penuh kepada Job Ave. Sang presiden merasa tenang karena urusan belakang istana sudah ditangani oleh orang yang tepat dan serbisa. Hubungan kerja yang awalnya formal, lambat laun berubah menjadi kedekatan emosional yang sangat personal.
Job bukan lagi sekedar pegawai administrasi, melainkan sudah menjadi bagian dari ring satu kepercayaan presiden. Kedekatan dengan Soeharto otomatis membuka jalan bagi Job Ave untuk membangun hubungan khusus dengan Ibu Tien Soeharto. Ibu negara menemukan sosok yang sevisi dalam hal pelestarian nilai-nilai tradisi Nusantara pada diri Job. Keduanya kerap berdiskusi panjang mengenai bagaimana cara memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada dunia luar. Kecocokan ini membuat Job diterima dengan hangat di dalam lingkaran domestik keluarga cendana. Faktor utama yang merekatkan hubungan mereka adalah kecocokan selera estetika, seni, dan budaya Jawa. Job Ave memiliki pemahaman mendalam tentang filosofi Jawa yang sangat dikagumi oleh Ibu Tien. Setiap kali ibu negara memiliki ide kebudayaan, Job selalu mampu menerjemahkannya menjadi tindakan nyata secara presisi. Kesamaan frekuensi ini membuat Job menjelma menjadi salah satu orang paling dipercaya oleh ibu negara. Peran besar Job Ave terlihat nyata saat ia membantu mewujudkan proyek-proyek kebudayaan skala besar milik Ibu Tien. Salah satu sumbangsi terbesarnya adalah menyusun cetak biru pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Ia mengkoordinasikan para arsitek dan budayawan untuk mewujudkan replika miniatur Indonesia sesuai visi ibu negara. Proyek ambisius ini berhasil rampung dan menjadi warisan kebudayaan yang monumental hingga saat ini. Loyalitas tanpa batas dan kedekatan emosional ini menempatkan Job Ave dalam posisi anak emas di mata Soeharto. Keluarga presiden menganggapnya sebagai sosok yang paling bisa diandalkan dalam situasi sesulit apapun. Job selalu pasang badan melindungi nama baik keluarga cendana dari berbagai isu miring di luar istana. Kedudukan istimewa ini memberinya pengaruh yang sangat kuat di lingkaran dalam kekuasaan Orde Baru. Dampak dari perlindungan politik Soeharto ini membuat karir Job Ave melesat tanpa hambatan berarti. Penguasa Orde Baru tersebut selalu memberikan jaminan keamanan politik atas setiap langkah kebijakan yang diambil Job. Ketika memimpin sektor pariwisata, ia mendapatkan keleluasaan penuh untuk mengeksekusi ide-ide besarnya. Tameng politik dari sang jenderal membuat para pesaing politiknya tidak berani mengusik posisi Job. Puncak dari jembatan kepercayaan ini membawa Job Ave naik kelas hingga ke tingkat menteri kabinet. Soeharto resmi menunjuknya sebagai Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi pada tahun 1993. Jabatan menteri ini merupakan buah dari kesetiaan jangka panjang yang ia tanam sejak menjadi kepala rumah tangga istana. Sejarah membuktikan bahwa kepercayaan dari Soeharto dan Ibu Tien telah mengubah nasibnya menjadi salah satu pembantu presiden yang paling berpengaruh. Saat ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Pariwisata, Job Ave langsung tancap gas merombak total wajah pariwisata Indonesia begitu mendapat mandat dari Presiden Soeharto pada tahun 1982. Ia melihat potensi besar kekayaan alam dan budaya Nusantara belum tergarap maksimal untuk mendatangkan devisa negara. Langkah pertamanya adalah menyusun peta jalan modernisasi industri pelancongan agar mampu bersaing di tingkat internasional. Strategi agresif ini menandai dimulainya era baru promosi wisata Indonesia secara besar-besaran ke berbagai belahan dunia. Salah satu gebrakan paling fenomenal dari Job Ave adalah menelurkan kebijakan bebas visa kunjungan untuk puluhan negara sahabat. Kebijakan berani ini sempat memicu perdebatan di internal pemerintah karena alasan keamanan nasional yang sangat ketat pada era Orde Baru. Namun, Job berhasil meyakinkan Soeharto bahwa kemudahan akses masuk merupakan kunci utama untuk menggenjot arus turis asing. Hasilnya sangat instan karena angka kunjungan pelancong mancanegara langsung melonjak drastis dalam waktu singkat. Guna memperkuat fondasi pelayanan industri ini, Job Ave mencetuskan konsep Sabta Pesona sebagai standar nasional. Konsep ini menjabarkan 7 unsur penting, yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan memberikan kenangan bagi setiap wisatawan. Ia mewajibkan seluruh pelaku usaha wisata dan masyarakat di sekitar destinasi untuk menerapkan nilai tersebut tanpa terkecuali. Formula sederhana ini terbukti sukses mengubah pola pikir masyarakat lokal menjadi lebih sadar dan ramah wisata. Sadar bahwa birokrasi pariwisata membutuhkan markas yang representatif, Job Ave mengawal ketat penyelesaian gedung Sabta Pesona di Jakarta. Proyek yang dimulai sejak masa menteri sebelumnya ini berhasil dirampungkan dan diresmikan di bawah kepemimpinan Job Ave sebagai Menparpostal pada Juni 1995.
Kompleks perkantoran modern ini dirancang khusus untuk menjadi pusat komando dan etalase utama kemajuan pariwisata nasional. Langkah ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam mengelola sektor pelancongan secara profesional di kawasan Medan Merdeka. Mahakarya arsitektur Gedung Sabta Pesona tampil sangat unik dengan memadukan unsur modern dan filosofi tradisional. Bentuk bangunan ini menyerupai stupa candi dan alat musik tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya luhur Nusantara. Desainer eksterior dan interiornya sengaja dibuat syarat akan simbolisasi keindahan alam serta keramahan masyarakat Indonesia. Gedung ikonik ini akhirnya berhasil menjelma menjadi simbol kemajuan pengelolaan pariwisata nasional di bawah kepemimpinannya. Meski kemudian ada isu-isu yang berkembang di masyarakat mengenai bentuk gedung tersebut yang mirip dengan lingga atau kelamin laki-laki. Reputasi internasional Job AV dalam dunia pariwisata sudah teruji sejak ia sukses menyukseskan konferensi PATA di Jakarta pada tahun 1974. Meskipun saat itu masih menjabat sebagai kepala rumah tangga istana, kelihayan keprotokolannya menjadi kunci utama kesuksesan forport terbesar se-Asia Pasifik tersebut. Ketika ia telah menjabat sebagai dirjen dan menteri, ia kembali membawa sukses besar pada gelaran konferensi PATA berikutnya. Rentetan keberhasilan organisasi ini seketika melambungkan nama Bali dan Indonesia di peta pariwisata global. Keberhasilan mempromosikan Bali tidak membuat Job AV puas, sehingga ia meluncurkan program perluasan destinasi. Ia memperkenalkan konsep pemasaran bertajuk Beyond Bali untuk memecah kepadatan turis dan meratakan pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui program ini, pemerintah mulai gencar memoles potensi wisata di wilayah Lombok, Tanah Toraja, Yogyakarta, hingga Danau Toba. Strategi diversifikasi ini berhasil membuka mata dunia bahwa Indonesia memiliki ribuan surga tersembunyi selain Pulau Dewata. Deretan prestasi gemilang tersebut membawa dampak yang sangat masif terhadap neraca perekonomian nasional Indonesia. Sektor pariwisata pelan-pelan merangkak naik hingga menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi kas negara. Pertumbuhan hotel, maskapai penerbangan, dan industri kerajinan rakyat berkembang sangat pesat di berbagai daerah tujuan wisata. Jutaan lapangan kerja baru tercipta berkat tangan dingin Sang Menteri dalam menggerakkan roda ekonomi kreatif. Di luar urusan pariwisata, Job AV juga menaruh perhatian besar pada modernisasi sektor pos dan telekomunikasi. Sebagai yang membawahi bidang tersebut, ia mempercepat perluasan jaringan telepon satelit ke wilayah pelosok Minantara. Ia mendorong digitalisasi sistem pelayanan pos agar mampu mengimbangi tuntutan zaman dan arus mobilitas masyarakat yang semakin tinggi. Visi integrasi ini membuat sektor komunikasi Indonesia berkembang selaras dengan Korps Pelancongan Industri Pelancongan Nasional. Sejarah mencatat Job AV sebagai arsitek utama yang berhasil mengubah fondasi pariwisata tradisional menjadi industri modern. Segala bentuk infrastruktur ikonik, regulasi bebas visa, hingga standar pelayanan Sabta Pesona merupakan warisan nyata dari buah pemikirannya. Meskipun akhir karirnya sempat diterpa badai isu miring, kontribusi besarnya terhadap kemajuan bangsa tidak dapat dihapus begitu saja. Dedikasi total dan loyalitasnya kepada negara telah menempatkan namanya dalam jajaran menteri terbaik era Orde Baru.